Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Ustadz Hadi minta Bapak Ibu supaya membuat lingkaran. Membuat lingkaran, inilah namanya halaqah. Apa namanya ibu-ibu? Halaqah. Saya, Bapak Ibu sekalian, mendapatkan ilmu yang bisa saya bagi dengan jamaah. Itu saya merasakan betul ketika saya belajar di halaqah Masjidil Haram. Walaupun waktu itu saya kuliah juga. Tapi dari ba'da asar sampai maghrib saya ikut tahfiz Quran. Ba'da maghrib sampai isya saya ikut halaqah. Halaqah. Ba'da subuh sampai syuruq itu pun saya ikut halaqah. Di Masjidil Haram setiap hari itu, setiap hari. Nah, saya rasakan betul yang saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu, ilmu yang saya dapatkan di halaqah itu. Kenapa? Karena yang hadir di halaqah itu ikhlasnya tinggi. Nggak ada motivasi lain kecuali ingin mendapatkan ilmu. Tapi kalau kita bolak-balik ke kampus, itu ada yang ingin kita capai. Apa namanya, Pak? Ijazah. Ini kata guru saya itu begitu. Dan ulama-ulama besar Saudi sekarang ini, Bapak sekalian, itu kebanyakan mereka itu belajarnya di halaqah-halaqah itu. Imam Nawawi, orang Banten itu Pak, Al-Bantani, itu di halaqah di Masjidil Haram itu dulu Pak. Belum ada sekolah-sekolah resmi. Ada namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, itu mufti Saudi yang sangat disegani oleh kerajaan. Syekh Abdul Aziz bin Baz ini buta dari kecil. Buta dari kecil. Belajarnya di halaqah-halaqah. Sampai beliau itu bukan hanya mufti, jadi rektor Universitas Islam Madinah. Jadi rektor Universitas Islam Madinah. Saya ketemu dengan beliau. Saya pernah bertanya tentang sesuatu hukum dengan beliau. Bahkan tesis saya itu terkait dengan fatwa bin Baz. Tesis saya Pak, S2 saya itu tentang fatwa bin Baz. Beliau punya buku tentang fatwa, namanya Majmu' Fatawa. Kalau ustadz-ustadz yang alumni Saudi itu, pasti yang menjadi rujukan mereka itu fatwa bin Baz. Fatwa bin Baz. Nah, tadi yang disampaikan Pak Hadi, meriung itu namanya Pak ya, meriung ya kan Pak. Ya memang itu di sana begitu. Nah, tapi kalau bapak-bapak mau nyender juga nggak apa-apa. Karena di Masjidil Haram itu nggak ada tembok. Hah? Kemana kita nyari tembok di sana? Nggak ada tembok kayak kita ini. Wah, luas kan Pak. Nggak di tengah Masjidil Haram. Saya dulu kalau subuh itu di Sohun. Sohun itu artinya apa Pak? Tempat bulatan Ka'bah itu dulu masih di sana Pak. Kuliah subuhnya dengan Syekh Muhammad Makki, orang Pakistan, tapi bahasa Arab. Dia kalau habis maghrib bahasa Urdu, bahasa Pakistan ngajarnya.
Belajar apa saya, Pak? Belajar tafsir saya. Belajar tafsir orang hitam itu di Sohon itu, Pak. Jadi ngadep ke Masjid Ka'bah itu. Sekarang nggak bisa lagi, kenapa? Udah penuh. Setiap waktu penuh. Kalau dulu nggak sepenuh sekarang. Nah, dulu di Babul Umrah, Bab Malik Fahad, itu tempat halakah semua. Bahkan zaman dulu, Pak, sebelum saya ke sana, zaman dulu, di Masjidil Haram itu dibuka halakah itu setiap mazhab. Mazhab Syafi'i di sana, mazhab Maliki di sana, Hambali di sana, semua, Pak. Nah, dan di Masjidil Haram itu ada ulama Indonesia yang diperbolehkan mengajar di Masjidil Haram itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu Masjidil Haram itu, Pak. Sekarang nggak ada lagi, udah meninggal. Ada yang pertama namanya Syekh Abdul Karim Al-Banjari, orang Banjar, Pak. Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Yang kedua namanya Syekh Abdullah Al-Mandili. Mandiling itu mana, Pak? Mandiling mana, Pak? Medan, Pak, Sumatera Utara. Itu ulama besar kedua-duanya, Pak. Ini yang mendapatkan izin mengajar di Masjidil Haram dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang di Madinah ada itu, Pak, bahasa Indonesia. Itu beliau mahasiswa S3 di Madinah. Nah, ini Bapak sekalian, itu kemarin kan ada anak muda imam dari Mekah kemarin kan, tapi orang Indonesia kalau salah ya maulid di sana, lahir di sana. Nah, itu kondisi di Masjidil Haram. Bahkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi di sekalian, itu ada halakah untuk tahfiz Quran. Dari maghrib, isya, dari asar, isya, maghrib, isya. Dan juga subuh, majelis tahfiz Quran. Itu anak-anak begini, Pak. Anak-anak begini, hafal Quran. Nah, dan di sana, Bapak sekalian, yang tahfiz itu diberikan, itu, Pak? Seperti honor lah. Honor, Pak. Nah, waktu saya dulu, honornya itu sebulan 300 real. Yang ikut tahfiz itu. 3 kali 5, 1.500.000 lah, Pak. Nah, ya lumayan kan, Mak, untuk beli sarapan. Untuk beli sarapan. Jadi kalau bapak-bapak kalau memang nyaman begini silakan, kalau nyamannya bersender silakan. Yang penting kalau bersender jangan baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Memang di surga nanti, di dalam Al-Quran itu kan, di dalam Al-Quran itu, di surga itu salah satu kenikmatan itu bersender. Bersender gitu, wisada. Memang di dalam Al-Quran begitu, Pak. Nah, tapi tadi, jangan nikmatnya bersender, akhirnya ngorok, tidur. Saya kalau membimbing jemaah haji ketika wukuf di Arafah, pertama, saya bilang sama jemaah, yang pakai kacamata hitam, tolong dilepas. Ini kalau saya bimbing zikir di Arafah itu begitu, Pak. Yang pakai kacamata hitam, tolong dilepas. Yang kedua, saya bilang, menghadapnya kiblat. Jangan bersender di, Pak, di tiang atau di mana. Kenapa, Pak? Karena zikir itu lama. Dari habis zuhur sampai asar nanti, bisa 3 jam zikirnya. Fatihah 100 kali, kulhu 100 kali, salawat 100 kali. Nah, kalau dia sambil bersender, Pak, ada jemaah itu yang khusyuk betul, Pak. Khusyuk betul dia, Pak. Sambil dia nangis, Pak, berurai air mata dia. Kenapa? Karena dia menikmati zikir, ingat kepada Allah di padang Arafah. Tapi ada juga jemaah ketika berzikir itu, Pak, dia ada yang netes juga, tapi bukan dari mata, Pak, dari bibir dia, ngalir begitu nih, Pak. Nah, karena terlalu khusyuk. Jadi makanya kalau yang pakai kacamata hitam itu nggak ketahuan. Nah, dia khusyuk mengalir air mata atau khusyuk mengalir dari bibirnya. Oke, ini mukaddimah dalam halakah kita, Bapak sekalian.